Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Good morning, ladies and gentlemen. Kita akan lanjutkan pembahasan dari eksposisi Injil Matius. We will continue our exposition on the Gospel of Matthew. Dan hari ini kita memasuki Sabda Bahagia. And today we will be discussing about the Beatitudes. Kita membaca Matius pasal yang ke-5. Let us read from Matthew chapter 5. Kita membaca mulai dari ayat 1. From verse 1. Jadi seperti biasa dikatakan saya ini 8 sabda bahagia ya. Jadi saya nggak tahu bisa membahas berapa banyak, tapi kita pertama baca 4 sabda bahagia terlebih dahulu. There are 8 Beatitudes in total, but I don't know how far we can go today. Let us first read 4 Beatitudes. Kita membaca dari ayat yang pertama, saya membaca 2 sabda bahagia, lalu terus kemudian penerjemah akan membaca 2 yang berikutnya ya. I will read from verse 1 and I will read 2 Beatitudes and the interpreter the other 2 Beatitudes. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan berkati perenungan pada pagi hari ini. Lord, please bless our meditation today. Berkati setiap kami yang mendengarkan, baik yang hadir di gereja, di gedung gereja, maupun kami yang mendengarkan di rumah masing-masing. Bless each one of us who are here physically and also online from their homes. Berkati hamba-Mu yang menafsirkan maupun juga saudari Angie yang yang interpret. Bless your servant who is interpreting your word and also your interpreter, Angie. Kami mendoakan juga untuk semua pelayan di dalam AUFI dan juga untuk internet connection, mohon belas kasihan Tuhan. We also pray for the ministry of audio, video, and all the internet connections. Supaya pemberitaan firman Tuhan tidak terganggu. So that the preaching of the word is not hindered. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. So ini termasuk salah satu bagian Alkitab yang paling sering dikhotbahkan ya. Bahkan kalau orang nggak mengkhotbahkan seluruh Matius, mungkin masih akan mengkhotbahkan bagian ini juga. Now, this is one of the most common passages being preached from the Gospel of Matthew. If you don't preach the whole Gospel, then you would probably have preached about this. Memang so ini adalah bagian yang penting. Ini adalah satu koleksi yang panjang gitu daripada pengajaran Yesus ya. Yesus itu adalah pengajar yang otoritatif, dan ini adalah isi dari otoritatif teaching-nya. This is part of Jesus' authoritative teaching, and this is one of the most important passages. Di Matius ada 5 major atau great discourses ya. Dan ini adalah ya salah satunya gitu. In the Gospel of Matthew, there are 5 great discourses, and this is one of them. Waktu kita membaca, kita mendapati bahwa yang dikatakan di sini ini terbalik ya dengan apa yang dirayakan oleh dunia, sehingga sekali lagi saudara melihat the reversal motive of narrative of the kingdom di sini. Again, we see the reversal motive of the kingdoms because it is different than what the world is saying. Maksudnya adalah dengan menghayati sabda bahagia ini atau ucapan bahagia, ini kekristenan harusnya menghadirkan ya semacam counter culture ya, ini society alternatif. So I'm saying that upon meditating on the Beatitudes, we have to implement this counter culture. Saya istilah alternative society itu biasanya ini ya, ya saudara mengerti lah apa artinya alternative society gitu, yang mereka nggak mau konform kepada rule dan sebagainya, terus kemudian yang hidupnya agak lain daripada yang lain gitu ya, yang di situ itu kayak kalau bisa nggak ada law dan sebagainya, ya konotasinya buruk ya. Now you know the term alternative society. It's not conforming to rules. It's different lifestyle than the others, and we tend to not follow the laws.
It has a negative connotation. Di salah satu ibu kota Skandinavia, saya agak lupa saya ini apa di mana ya, either di Copenhagen atau di mana, salah satu daripada ibu kota negara Skandinavia gitu ya. Itu ada satu tempat namanya Christiana. Nah itu saya nggak tahu ya sekarang nggak mengikuti perkembangan ya. Tapi itu satu tempat yang so-called ya ini tempatnya orang alternative society. In one of the Scandinavian countries, the capital of this country, there's a city called Christiana, and it is famous for its alternative society. Ya, namanya Christiana saya, tapi untuk alternative society, dan di situ kalau turis pergi ke sana masih hati-hati saya, karena nggak boleh sembarangan foto. Kalau kita nggak ngerti, kita main foto kartu style kita, kamera kita bisa diambil dan dibanting saya di sana gitu, karena mereka punya rule-nya sendiri. Wah, ngeri ya ini. As tourists, we have to be careful there. If you take pictures recklessly, then they will take your cameras away and smash it. Ya, jadi sebelum ke sana mesti baca-baca dulu tentang guide. Ini somehow suburb yang lain gitulah. Ini ya, nggak seperti suburb yang lainnya gitu. So before you go there, you have to really study about the suburb. Tapi ini misleading ya saya, istilah alternative society dalam pengertian ini, karena gambarannya seperti ini saya, kayak the world is in order, tapi terus kemudian alternative society menciptakan another alternative world yang nggak ada order gitu misalnya ya. But this is a different kind of alternative society, because in this case, then the world is in order, but we are creating an alternative society which is out of order. Tapi kalau kita membaca dari perspektif Alkitab, sebetulnya yang out of order, yang kacau balau ini kan sebetulnya dunia di mana kita tinggal gitu. Dan alternative society ini yang dihadirkan oleh Yesus, justru ini adalah order of the kingdom of God, from chaos to order. Jadi ini again, meskipun ini bukan profil Matius ya, tapi kita bisa bicara juga dalam hal ini semacam recreation. And upon reading the Bible, this is not the alternative society it's talking about, because the world that we live in is in chaos. And then we are, although it's not the profile of the Gospel of Matthew, but this is kind of a recreation of that world into order. Jadi alternative society yang dihadirkan Yesus di sini justru membaca dunia ini yang sebetulnya di dalam keadaan yang chaos ya. So the alternative society that's being talked about here is fixing this chaos. Ya, sayangnya kita yang biasa hidup akhirnya bisa berdamai, reconcile dengan keadaan disorder atau chaos ini gitu. Dan kita bilang yang chaos ini yang normal. Sehingga pengajaran Yesus ini kelihatan seperti sangat nggak normal. Sadly, we tend to conform to this kind of a chaotic lifestyle, and we consider the teachings of Jesus as abnormality. Kita pernah mengkhotbahkan ya, whereas kita melihat kehidupan orang-orang yang radically mengikut Yesus, kita anggap kehidupan mereka itu aneh, wah banyak berkorban, mereka ini luar biasa. Padahal mereka bukan luar biasa, mereka biasa-biasa saja. Mereka cuma menaati firman Tuhan. Kita yang below the standard sebetulnya. We have previously discussed about this. We like to consider those who follow Jesus radically as great people who sacrifice their lives and unusual people, but truly we are the unusual people. They are the usual people. Nah, so di dalam diskursus ini kita membaca tentang apa artinya pengikutan ya. In this discourse we discuss about what it means to follow. R.T. France mengatakan ini kalau kita pakai istilah Sermon on the Mount ya, which is itu istilah yang lebih khotbah di bukit kan ya. Orang bisa tends to ngerti istilah ini ya jadi semacam konsep general code of ethics daripada tuntutan kerajaan sorga gitu. And R.T. France mentioned that it says that the passage title here is the Sermon on the Mount, whereas we can take it in as a moral teaching. Ya, whereas ya biasa Sermon on the Mount itu dikaitkan dengan General Code of Ethics, tapi sebetulnya lebih tepat ini bicara tentang specific demands of the Kingdom of Heaven. It is not a general code of ethics, but it is the guidance of the Kingdom of Heaven. Ya, maksudnya begini kalau kita gini, to be precise ya, tentu saja ada ethics juga bisa ada certain included di dalam pembicaraan ini ya, tapi ini jangan dibaca terutama sebagai code of ethics,
Tapi ini tentang ciri khas operasi di dalam kerajaan sorga. Of course, there are ethics here mentioned in these Beatitudes, but mostly it is the operation of the kingdom of Good. God. Saudara membaca bagian ini juga ada di versi Lukas ya, dan kita juga pernah mengkhotbahkan versi Lukas. And this has a parallel on the book, the Gospel of Luke, and we discussed about it. Ya, para penafsir ada berbeda-beda. Saya di dalam menafsir bagian ini ada yang membaca ini Matius melakukan spiritualizing dari Lukas, which is the assume Lukas yang earlier. Ada yang berpendapat bukan ini Matthew yang earlier, Lukas yang meradikalkan Matius, tapi juga ada pendapat yang lain. Dan misalnya R.T. France mengatakan ini sebetulnya dari two separate traditions. Jadi seperti ini ya, Yesus memang pernah khotbah 2 kali. The R.T. France mentioned that the Gospel of Matthew has this kind of spiritualizing aspect to it, but there's also some interpreters who say that these are two historical events. Historical events pasti, tapi maksudnya Lukas meradikalkan perkataannya Matius gitu ya, jadi the other way around gitu. It says that Luke is radicalizing the sayings of Matthew. Ya, tetapi ada yang berpendapat ini berasal dari two separate traditions. But there are some who say that it's derived from two separate traditions. Ya, whether Yesus sekali khotbah atau 2 kali khotbah mungkin nggak terlalu penting kali saya untuk kita. Tapi memang masing-masing baik versi Lukas maupun versi Matius masing-masing ada keindahannya. It doesn't matter how many times Jesus preached about this, but because Matthew and Luke has their own beauty. Yang pasti, waktu kita membaca Matius ya kita akan membacanya di dalam profil teologi Matius ya gitu. But for sure, when we read from the Gospel of Matthew, we will read it from in light of the profile of the Gospel of Matthew. Ya, misalnya perbandingan yang jelas nampak itu Matius ada 8 sabda bahagia, 8 ucapan bahagia. Tetapi Lukas kan ada 4 ya, tapi dia masih ada tambahan dengan kalimat celaka itu yang nggak ada pada Matius. For example, the Gospel of Matthew includes 8 beatitudes, while Luke only 4. But Luke also includes the woes. Kita membaca di dalam ayat yang pertama, saya dikatakan di situ Yesus naik ke atas bukit. Ayat 1. From verse 1 we read that Jesus went up on the mountain. Ya, on the mountain ini juga kalau di komentari juga diperdebatkan saya whether ini terjemahan yang tepat ya bicara on the mountain, karena ada on the mountain makanya disebut sermon on the mountain gitu ya. Tapi ini terjemahan mountain ini sendiri sebetulnya itu artinya apa sih gitu? And some commentaries also argue about the term mountain. What does mountain actually mean? Kalaupun kita terima terjemahan ini yang dimaksud message yang mau disampaikan yaitu ini ada certain typological parallel dengan Musa ya. If we understand or we accept this translation, then there is a typology that is related to Moses. Musa kalau kita membaca dia sendiri juga naik ke gunung yaitu Gunung Sinai ya. Di situ dia menerima hukum Allah. Moses, like Jesus, also went up the mountain to receive the laws of God. Jadi di sini ini waktu Yesus di sini dikatakan dia naik ke atas bukit, again ini recalling the story of the Exodus yang menyatakan ini adalah new Exodus ya. Tapi ini sudah lebih lanjut daripada Exodus tentunya, yaitu maksud saya bukan tentang cerita keluaran ya, tapi bagaimana Musa menerima Taurat itu dari Allah. And this is recalling the event of the Exodus when Moses climbed up the mountain and received the laws of God. And yet this is far after the event of the Exodus, not the event of the Exodus itself, but upon the receiving of the law of God. Saudara membaca di dalam khotbah di bukit ini juga menarik ya saudara. Ini terjemahan bahasa Indonesia sebetulnya lebih baik daripada kalau bahasa Inggris kan Sermon on the Mount, tapi ini kalau bahasa Indonesia itu khotbah di bukit. Sebenarnya terjemahan hill bisa lebih baik di dalam hal ini ya daripada mountain. Ini bukan bicara tentang specific mountain sih di dalam zaman Yesus gitu. Actually, the Indonesian translation is better than the English translation because the correct terminology is actually hills, not mountains. It's not a specific mountain. Maksudnya begini saya di dalam khotbah di bukit, saya belum selesai tadi kalimatnya kepotong dengan by the way tadi. Di dalam khotbah di bukit kan kita
mendapati juga bagaimana Yesus ini ya meradikalisasi Taurat gitu. Jadi again ini paralel dengan Musa ini memang convincing. And we see also in the Sermon of the Mount that Jesus was radicalizing the laws. Atau mungkin bukan Yesus yang meradikalisasi ya, tapi pengajar-pengajar palsu itu yang melakukan deradikalisasi sebetulnya gitu. Maksudnya ini kita pakai istilah radikalisasi dalam pengertian yang positif ya, maksudnya sampai kepada akarnya gitu, bukan pengertian yang superficial. Or perhaps Jesus was not radicalizing the law, but the Pharisees were radicalizing the de-radicalizing the law, and this is in a positive point of view. Positive point of view-nya bukan pengajar palsu tentu saja ya, tapi Yesus maksudnya gitu. Ya Yesus yang positive point of view of the word radicalization, karena kita di Indonesia kan pakai istilah radikalisasi bisa negatif ya konsepnya, tapi kita pakai bukan dalam pengertian negatif itu. Jesus was radicalizing the law in a positive point of view, because in Indonesia we tend to have an negative understanding of radicalizes. Ya, radikalisasi itu dalam arti ini ya, dari kata radix ya, berarti sampai kepada akarnya gitu. Ini bukan di dalam pengertian fanatik ekstrim atau apa ya, nggak ada toleran dan bukan itu maksudnya. Tapi satu pengajaran yang sampai kepada akarnya, bukan pengajaran yang superficial itu maksudnya. What I mean by radicalization is teaching by its root, its fundamental root, instead of its superficial teaching. Lalu kita membaca di sini dia duduk ya, dan setelah ia duduk ya Yesus duduk. Ini adalah merupakan satu gestur postur ya mengajar dengan kewibawaan, mengajar dengan otoritatif. And we read that Jesus sat down, and this is authoritative teaching posture. Dan betul saya ini dikonfirmasi kan kalau sudah membaca di dalam akhir daripada khotbah di bukit itu memang dikonfirmasi dia memang adalah pengajar yang autoritatif, dia pengajar yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka, demikian yang dikatakan dalam akhir dari diskurs ini. And at the end of this discourse, at the end of the Sermon on the Mount, it is true that Jesus was, unlike the scribes, he was an authoritative teacher. So waktu di sini kita pakai maksudnya Matius memakai istilah ini ya, berbahagialah orang yang berduka cita gitu ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah dan sebagainya. Berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut dan sebagainya. Kita melihat konstruksi divine passive ya, passivum divinum. We see here that it says, "Blessed are the poor, blessed are the meek, blessed are those who hunger," and so on. This is a divine passive. Divine passive. Ya, maksudnya ini oleh siapa kan blessed itu kan pasif ya. Tapi terus kemudian blessed by whom? By whom-nya kan nggak ada. Tapi ini yang disebut dengan divine passive, sebetulnya semua orang mengerti bahwa yang menyebut berbahagia ini ya adalah Allah, adalah Tuhan sendiri. This is a divine passive sentence structure because it says blessed. It is a passive sentence, but from whom does the blessing come from? People understand it as God. Dan memang ada perbandingan saya dari katakanlah bagian yang lain ya, termasuk extra biblical sources gitu. Waktu membicarakan tentang sabda bahagia seperti ini. And for sure there are other sources like the extra biblical sources when talking about the Beatitudes. Ya, yang seringkali dikutip adalah ini ya, kitab Sirah gitu, yang nggak termasuk di dalam kanonisasi kita orang Protestan gitu. One of the most common is the book of Sirah, which is not included in the canonization. Tapi dalam perbandingan kalau kita membacanya, ini Makarios ini ya, berbahagianya di situ. Ini lacking paradoxes yang di list oleh Matius. The book of Sirah lacks the paradox that is listed in the Gospel of Matthew. Yaitu ini kalimat berikutnya ini kan memang paradoks ya, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena kepada mereka lah diberikan atau mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini kan paradoks sebetulnya, orang miskin tapi mempunyai kerajaan sorga. It's a paradox because blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. They are poor, yet they own the kingdom of heaven. Ya, jadi
again tadi kita mengatakan memang di dalam kingdom of heaven itu ada ya reversal motif ini ya yang nggak dimengerti di dalam kingdom of the world. We mentioned earlier that there is a reversal motive in the kingdom of heaven, unlike in the kingdom of the world. Sudah kalau kita betul-betul menghayati ini ya, baru kita tadi bisa mengatakan ada alternative society itu tadi ya. Tapi kalau kita di dalam kehidupan kita nggak mengerti ini apa ya maksudnya gitu ya. Lalu kita lebih percaya kepada narasi kingdom of the world ya, nggak ada sih alternative society dari kekristenan tuh nggak ada. Upon meditating and understanding this aspect, that we can then understand what it means by alternative society. But if we conform to the kingdom of the world, then there is no such thing as alternative society. Kingdom of the world, kerajaan dunia akan mengatakan ya berbahagialah orang yang kaya karena mereka lah yang punya kerajaan dunia gitu kan. Seperti kita sudah sering kali mengatakan ya. Because the kingdom of the world will say that blessed are the rich in spirit, or the rich, for theirs is a kingdom. Kalau saya terusin berbahagialah orang yang bersukacita, ya pastilah bersukacita pasti berbahagia gitu kan ya, karena mereka tidak perlu dihibur karena namanya bersukacita ya, mereka nggak memerlukan penghiburan. And the world says, blessed are those who are happy, for they shall be comforted. They are happy, so they do not need to be comforted. Ya berbahagialah orang yang bukan yang lemah lembut kali ya, orang yang kuat di sini ya. Berbahagialah orang yang keras gitu, yang tough dan sebagainya, karena mereka akan ya memiliki dunia ini. And the world says, blessed are the strong and the tough people, for they shall inherit the earth. Ya semuanya serba terbalik kan ini ya, kalau kita melihat di dalam yang dikatakan oleh Matius, yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Everything is reversed what Jesus said. Sekarang kita membahas tentang bagian ini, saya. Apa artinya ya berbahagia di sini? Berbahagia. So what does it truly mean to be blessed? Kalau di dalam terjemahan Inggrisnya agak modern pakai istilah blessed gitu ya, termasuk ESV pakai blessed. Terjemahan Inggrisnya agak lama pakai istilah happy. Happy sebetulnya not bad ya dalam hal ini. In the modern translation of English, including ESV, it says blessed instead of happy, but in the older translation, it is happy. So istilah happy itu ada perhaps a little bit archaic gitu ya, tapi itu ada keindahannya tersendiri gitu. The term happy is perhaps a little bit archaic, but there is beauty in it. Sudah tahu kalau kita mengucapkan apa ini ya, ucapan selamat kita pakai happy kan ya, happy birthday, apalagi ya, happy Mother's Day, happy apa gitu kan ya. Maksudnya ini termasuk nuansa yang ada di dalam, yaitu happy di sini maksudnya di dalam pengertian apa ini saya ucapan selamat gitu. And when we congratulate someone, for example, happy birthday, happy Mother's Day, we say happy, and this is the same nuance, happy. Ya, kalau kita terjemahin agak bebas ya, saya. Memang ini Indonesia juga pakai istilah lebih dekat kepada happy sih daripada blessed kan ya, berbahagialah gitu ya. Ini istilah yang baik juga, tapi kita juga misalnya kalau mau ini ya Pak, terjemahkan agak sedikit bebas yang lebih mengarah kepada selamat, congratulation tadi ya. Selamatlah orang yang miskin di hadapan Allah. Tapi mungkin di telinga kita sound a bit aneh ya istilah ini gitu ya. Selamatlah orang yang miskin di hadapan Allah. Atau diselamatlah gitu ya, diselamatlah. Lebih aneh lagi ya di dalam bahasa Indonesia. Tapi saudara kira-kira mengerti nuansanya mau kemana gitu ya. The term happy is actually a very good translation, but if we want to freely translate it, it would be more probably suitable to say, saved are you who are poor in spirit. Yeah, that's by the way in ini ya, Indonesian version itu ya. Kalau di Inggris akan lebih sulit lagi saya itu mengerti. Maksudnya save gimana ya gitu ya. Karena di Indonesia kan bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat gitu ya. Kalau di Inggris kan ngomongnya happy gitu ya. By the way itu Indonesian context tadi. Jadi saya ini maksudnya gini, waktu dikatakan ini lebih berkaitan dengan pengertiannya itu congratulation ya, commendation. Itu bukan bicara tentang state of someone yang sedang happy atau yang feels, yang merasa happy ya, bukan itu maksudnya itu. When understood in the commendation or congratulative point of view, then we're not talking about a person who is happy, already happy. Atau feels happy ya maksudnya. Or feels happy. Maksudnya gini saya, pengertian itu jelas akan sangat salah, terutama waktu saudara membaca sabda bahagia yang kedua di situ kan ya. Kalau ini terjemahannya feels happy,
Berbahagialah orang yang berduka cita. Nah ini skizofren itu bagaimana maksudnya gitu? Berbahagialah orang yang berduka cita kan doesn't make any sense. So, itu kalau kita terjemahin feels happy di sini ya. Because if you take the understanding of feeling happy, then it would not make sense if you read the second verse, the second beatitude. Blessed are those who mourn. How can a mourning person be happy? Atau feels happy ya, mau feel happy Feels bukan be happy ya. Jadi seperti kita sudah pernah bahas ya waktu kita mengkhotbahkan ini dalam versi Lukas ya, yang dimaksud di sini sebetulnya adalah disebut berbahagia oleh Tuhan. We have previously discussed about this when we talked about the Gospel of Luke, that this is a person that is whom God calls happy. Jadi ini pertama adalah sebutan yang dilihat dari perspektif Tuhan, dan tentu saja ini lebih penting saya daripada our subjective feeling ya, yaitu feeling happy itu tadi gitu. So this is not just merely our subjective feeling, but this is also the perspective of God. Primarily ya, bukan also, tapi primarily ini perspektifnya Allah gitu. It is primarily the perspective of God. Atau kalau diterjemahin lain mau mengatakan bahwa mereka ini in a happy atau in a blessed situation. Mereka ini berada di dalam situasi yang saya pakai istilahnya mungkin ini ya bisa kurang tepat, situasi yang menguntungkan katakanlah gitu ya. And I can also say that this person is in a happy situation or a fortunate situation. Ya, cuma kita kalau pakai istilah fortunate itu ntar dikira ada ini lagi ya Pak, luck and Dewi Fortuna. Kita kan nggak percaya itu ya. Tapi kalau misalnya katakanlah nuansa itu kita exclude ya. Di bahasa Indonesia ya bisa diterjemahkan nggak beruntunglah gitu misalnya, beruntunglah. Again dengan exclusion dari konotasi luck itu tadi ya. But we can understand fortunate not as in a nuance of luck, but in a nuance of just eliminate that nuance of luck. But it is fortunate are you. Ya, jadi maksudnya di dalam pengertian kamu itu fortunate, kamu itu blessed gitu ya. Kamu itu berada di dalam situasi yang happy dan blessed gitu maksudnya. In a sense that you are a fortunate person, you are a blessed person, you are a happy person. Dan sekali lagi saya, ini lebih penting daripada our subjective feeling. And this is more important than our subjective feeling. Tetapi ya dunia kontemporer kita tentu saja akan lebih menekankan subjective feeling gitu ya. Apa pentingnya saya disebut siapa itu berbahagia atau kalau saya sendiri nggak bahagia dari hati saya sendiri gitu ya? Karena kita ini rather narsisistik sih soalnya. But the contemporary world is kind of narcissistic. We are narcissistic because we always say it doesn't matter what people say I am. If I don't feel happy, then I am not happy. Tapi yang lucu dah sih kalau diomongin orang itu kan perkataan orang lain jadi nggak happy loh, gimana sih? And it's funny that somebody else say it, but say something bad about us maksudnya of course lah ya. Say something bad about us. Ya dan kita jadi feel iya dan katanya ya tadi bilang katanya nggak penting yang dibilang orang tentang kita. Whereas you said earlier that it doesn't matter what people say when people say something negative about us, we are unhappy. Memang saya yang dibilang orang sebetulnya nggak terlalu penting, yang dibilang Tuhan itu yang paling penting ya tentang kita. Bagaimana Tuhan melihat kita itu yang paling penting memang. But it is true, it doesn't matter what people say because what matters is what God says about us. Tapi sekali lagi di dalam dunia kita agaknya lebih mementingkan ini ya, our subjective feeling gitu ya, whether we feel happy atau kita nggak feel happy. Ya di dalam ibadah pun orang juga bisa ini ya mengharapkan seperti itu, feels happy atau feels nggak happy dan sebagainya. Saya semuanya tentang itu, tentang subjective feeling. Whereas in our world today, it matters what just what we say subjectively about how we feel. The same way in our worship, we like to say, I feel happy in this worship, or I don't feel happy. Bahkan ada orang mengatakan ya society kita ini feels good society namanya, society feels good. Maksudnya apa sih? Satu society yang mengejar bagaimana mendapatkan perasaan bahagia gitu, dan my feeling terutama ya maksudnya. And some even call our society as a feels-good society, a society that pursues my own personal happiness. Sekali lagi saya ini berbenturan ya dengan sabda bahagia ini. And yet this collides with the Beatitudes. Tentu kita nggak mau mengajarkan bahwa feeling nggak ada tempatnya di dalam true Christianity. Itu bukan yang kita ajar ya saya, bukan. Of
Of course, we're not teaching that feeling has no place in Christianity. We're not teaching that. Tetapi kita mengatakan bahwa ini terutama, primarily, ya ini adalah bagaimana Tuhan itu menyebut ya certain orang itu berbahagia. But we're saying that primarily this is about God calling people happy. Menarik, so kalau kita membaca ini ya ucapan sabda bahagia ini 4 yang pertama, so itu di dalam asli bahasa Yunani-nya ya itu pakai huruf yang sama yaitu huruf P ya, huruf P. And it's interesting to see that the first 4 Beatitudes in Greek, it started with the same alphabet, P. Ya, misalnya blessed are the poor ya kalau Inggris juga kebetulan P juga ya ini kalau di bahasa Yunani-nya itu ptochos, lalu kemudian mourn itu bahasa Indonesia pentheo ya, dan praus itu meek ya, saudara bisa melihat. Tapi 4 yang pertama ini ya, 4 yang pertama. And for example, the first one was pohos, second pantheo, and then praus. You get the point. Everything starts with a P. The first 4 Beatitudes. Jadi maksudnya saya dengan ini ya, dengan huruf yang sama ya, ini semuanya pakai P. Jadi ini mirip seperti kayak di Mazmur, saudara tahu ada yang namanya akrostichon ya, akrostichon itu misalnya Mazmur 119 ya, itu kan alfabet ini kan, alfabet Hebrew ya. Jadi ini kepentingannya itu biasanya pedagogical dan catechetical. Jadi mudah untuk dihafalkan gitu, karena setelah A terus B terus C terus D terus E gitu ya misalnya ya. Tapi kalau ini P ya, at least 4 yang pertama itu simple saja untuk ini untuk mengingat gitu. And this reminds us of for example in Psalms there are some acrosticon, for example Psalms 119 where it's ordered according to the Hebrew alphabets. This is for the purpose of pedagogical, for example, for the ease of memorization. Ya, jadi demikian juga waktu Matius menulis ini, itu mengharapkan pembacanya ya dengan mudah bisa memorize ini, menghafalkan dan tentu saja menyimpannya di dalam hati dan menaatinya di dalam kehidupan sehari-hari. And so Matthew wrote this on purpose in this way so that we can memorize it well, the readers can memorize it well, and also keep it in their hearts, treasure it. Kita tadi mengatakan ada perbedaan perspektif ya dari profil teologi Matius dibandingkan dengan profil teologi Lukas. We mentioned that there are difference in the profiles of Matthew and Luke. Matius ini ya sangat spiritual. Matthew is very spiritual. Misalnya di dalam pertama ya, ini sudah jelas ada bedanya waktu dikatakan berbahagialah orang miskin in spirit, atau kalau terjemahan bahasa Indonesia di hadapan Allah, whereas di dalam Lukas kan nggak ada in spirit ya, tapi Matius pakai istilah poor in spirit. For example, the first beatitude, blessed are the poor in spirit, it is said in the Gospel of Matthew, whereas in the book of Luke it's just poor. Yeah. And in spirit, poor in spirit could also mean before the Lord in the Indonesian translation. Dan kalau sudah membaca terus kemudian di dalam yang yang ayat yang ke-6 kan lapar dan haus ya, ini kan istilah fisikal sebetulnya, lapar dan haus, tapi lapar dan haus akan kebenaran ya, in a spiritual meaning kan ya. So this is a hunger and thirst for righteousness. It's actually a very physical things, hunger and thirst, but it's led into a spiritual realm. Ya, waktu di sini membicarakan tentang spiritual aspect ya, ini berarti mau mengatakan bahwa realita kingdom of heaven itu ya, ini invisible reality gitu, and yet very real. It's saying that the reality of the kingdom of heaven is in the spiritual realm, and yet it's very real. Penekanan daripada Lukas ya, nah itu di dalam ya kehidupan sehari-hari ya, ini jemaat pergumulannya Lukas gitu dengan jemaatnya kan, waktu dia mengatakan berbahagialah yang miskin ya, terus kemudian celakalah kamu yang kaya gitu misalnya ya. Kita sudah pernah membahas bagian ini karena memang di jemaat Lukas itu kayaknya ada gap terlalu besar ya antara kaya dan miskin, dan orang kaya itu cenderung self-righteous gitu di dalam jemaatnya Lukas. Makanya Lukas betul-betul berurusan dengan persoalan kaya dan miskin in the literal economical sense of the word ya.
And Luke, we have discussed about this earlier, that his audience, his congregants, had a really great gap of social strata, and that's why he mentioned, "Blessed are the poor, and woes are the rich people." Jadi itu dimengerti di dalam pengertian literal ya di dalam Injil Lukas. So it is understood in a more literal way in the Gospel of Luke. Tapi kita membaca sekali lagi di dalam Matius, di sini pengertiannya in a spiritualizing manner gitu, ini in a spiritual way kita mengertinya ya. And yet in the Gospel of Matthew, we understand this in the spiritual aspect. Nah, ini mengingatkan kita misalnya ini ya dengan yang sebelumnya di dalam pencobaan kan kita baru bahas ya ini ya, manusia itu bukan hidup dari, misalnya bicara tadi tentang lapar dan haus. Manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ya. Jadi ada spiritual dimension, ada spiritual need, dan bukan cuma physical need. And this takes us back to the story of the temptation, where there is a spiritual need as well, not just the earthly needs, when it says that you do not live just by bread, but also from the word that is coming out of God's mouth. Sudah waktu kita membaca ini ya sabda bahagia ini, nggak salah memang sebetulnya katakanlah bukan memberikan ya, kita menafsirnya, membacanya dari perspektif eskatologis, karena istilah kingdom of heaven itu sendiri sudah sangat eskatologis gitu kan ya. And it's not wrong when we interpret the Beatitudes through the eschatological manner, because the kingdom of God is eschatological. Tapi seperti kita ya di dalam sistematik teologi kita sudah sering belajar ini ya, ada aspek already, ada aspek now, dan ada aspek not yet ya di dalam eskatologi Kristen gitu. And we understand in the systematic theology, in the theology of Christianity, that there is already but not yet. Ya, tapi sistematik teologi ini pun juga sebetulnya draw heavily dari New Testament tentu saja ya. But for sure, this systematic theology is drawn very closely to the New Testament. Maksudnya begini saya, kita membaca sabda di bukit ini ya, tentu ini di dalam kaitan eskatologi. Misalnya mungkin salah satu ayat yang sangat jelas itu ya, ayat 7, ini bukan pembahasan kita hari ini sih sebetulnya. Bukan ayat 7, ayat 8 maksud saya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, ini jelas eskatologis kan saya ini ya. Mereka akan melihat Allah. For example, we can read the Sermon on the Mount in an eschatological point of view when we read, for example, in verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Seeing God is an eschatological point of view. Ya, tapi kita tetap bisa mengerti ayat ini juga bagaimana kita menghayatinya di sini dan sekarang, meskipun pengalaman kita melihat Allah ini masih broken gitu ya, masih tidak sempurna gitu. And yet we can also understand the seeing of God here and now, even though we can't really see God now. Sama, kita membaca sabda-sabda yang lain juga kita bisa membaca di dalam perspektif seperti ini gitu. Jadi ada now, ada not yet ya, dengan penekanan perhaps lebih kuat memang kepada not yet. In the same way, we can read all the other Beatitudes or the Sermon on the Mount in this light, already but not yet, even though the not yet part takes a big part of it. Nah, sekarang kita membaca yang pertama, ini dikatakan di situ kan, berbahagialah orang yang miskin in spirit, miskin di hadapan Allah. Now moving on to the first Beatitude, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Nah, kita ingin mengaitkan ini dengan Yesaya pasal 66 ya. Mari kita membaca Yesaya pasal yang ke-66, kita membaca ayat yang kedua ya, kita membaca ayat yang kedua. Now, I would like to connect this to Isaiah 66 verse 2. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. All these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Sudah, sekali lagi di sini kita melihat ya, ini kalau kita membaca sepintas seperti kayak, loh, Tuhan ini berpihak atau bagaimana sih? Katanya dia sendiri adalah
source of all righteousness, ya, the righteousness himself. Tapi di sini kok seperti kayak kelihatan berpihak gitu. And when you read this, you may say, why is God taking side here? You said earlier that He is the source of all righteousness. By the way, ini fenomena keberpihakan ini kita mesti membacanya dari perspektif Alkitab ya, bukan seperti di dalam perspektif dunia gitu. But we have to understand this phenomena of taking side in a biblical perspective instead of the worldly perspective. Nah, apa artinya partiality? Misalnya diajarkan oleh, saya pinjemin ya, teologinya Yakobus gitu. Keberpihakan menurut Yakobus itu apa? Now, what does it mean by partiality? According to James, I'm taking this perspective from Yaitu berpihak kepada orang-orang kaya, kepada orang powerful, kepada orang-orang yang menguntungkan dan sebagainya. Itu yang disebut keberpihakan oleh Alkitab, saudara. What the Bible means by partiality is being partial towards the rich people and the powerful people. Tapi orang yang terus kemudian memperhatikan yang tertindas, seperti Tuhan juga memperhatikan yang tertindas, tentu saja ini nggak bisa dibilang keberpihakan, saya itu nggak cocok, saya nggak ada istilah keberpihakan. Kamu berpihak ya, berpihak kepada siapa? Berpihak kepada janda-janda miskin, nggak pernah ada istilah itu di dalam Alkitab. But partiality towards the poor, the humble, contrite in spirit, is not partiality. You cannot say, "Oh, I'm a partial person towards the humble and the contrite in spirit." Prinsip yang sama, saudara, bisa temui juga di dalam perkataan Paulus misalnya ya. You can find the same principle in the saying of Apostle Paul. Paulus mengatakan tentang keanekaragaman anggota tubuh Kristus. Paul mentioned about the diversity of the body of Christ. Lalu dia mengatakan kepada anggota-anggota yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. And he said that towards the parts of the body of Christ that are less significant, we have to give them more attention. Ya, dan hal mana, maksudnya perhatian khusus itu tidak diperlukan oleh anggota-anggota yang elok, demikian katanya Paulus. And this extra attention is not needed by the beautiful or the better, or not better, the more atraktif atau apa gitu. Attractive. Ya. Oh, signifikan juga boleh lah gitu ya. Maksudnya terjemahannya agak bebas. Mesti buka Korintus ya untuk lihat persis terjemahan ESV apa gitu ya. But again, apakah cocok kita di sini bilang, oh Paulus ini mengajarkan keberpihakan kepada anggota-anggota yang tidak elok? Ya nggak cocok lah saya mengatakan kalimat itu. And we cannot argue that, oh, Paul is teaching partiality by being partial to these less attractive people. Tapi dunia ini kacau balau ya. Orang yang melayani orang-orang yang tertindas, yang patah semangatnya dan sebagainya, bisa dibilang orang yang berpihak. But this world is a chaotic world because when we are partial to the people who are humble and contrite in spirit, we call them partial. Karena apa, ya karena dunia sebetulnya sedang berpihak kepada orang-orang di atas, itulah yang menyebabkan tuduhan ini sebenarnya. This is because the slander is because the world is taking side or being partial to the powerful people. Sekali lagi di sini sudah membaca ini Tuhan melihat atau memandang ya kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Here it says that God sees upon the people who are humble and contrite in spirit. Yang perlu mendapatkan pertolongan siapa ya orang yang tertindas, orang yang menindas sudah pasti nggak perlu ditolong Who are the people who need help? These are the people who are oppressed. People who are strong, they do not need to be helped. Atau lebih lagi tadi saya pakai istilah even orang yang menindas bukan cuma strong ya, lebih lagi nggak perlu ditolong. And I used the term earlier to suppress people. They do not need to be helped. Iya, malah perlu ditegur sebetulnya gitu kan. Whereas they need to be rebuked. Tetapi perhatikan ini ya, seperti dikatakan oleh Matius, makanya Matius di sini bilang poor in spirit, bukan poor without any kind of qualification gitu, tapi mungkin istilah kualifikasi nggak tahu tepat ya, tapi ini bukan nggak ada karakteristiknya gitu. Di sini dikatakan yang gentar kepada firmanku, ini penting sekali sudah. It is said that those who tremble of my word, and because in the Gospel of Matthew, he did not just say poor, but poor in spirit. Sudah kita nggak boleh tafsir ayat-ayat seperti ini ya, termasuk ayat-ayat lain di dalam Alkitab yang seperti kayak kelihatan lebih berpihak kepada orang miskin, terus kemudian dipakai dari kacamata Marxis atau neo-Marxis ya. Jangan bukan gitu, ada perbedaan. There is a difference. We cannot use interpret this in light of the Marxists.
Jadi liberal agenda gitu ya, saya membaca Alkitab dengan liberal agenda. Bukan, ini nggak bicara itu, saya. We cannot read the Bible through the eyes of a liberal agenda. Tapi yang dikatakan di sini kalau saudara membaca di situ ya, orang-orang yang tertindas, yang patah semangat, nah ini biasanya adalah orang-orang yang mengetahui kebutuhan mereka itu ada pada Tuhan. Makanya di sini dikatakan gentar kepada firman-Ku. It's usually the people who are contrite in heart, they know what they need. That is why it says here that they are trembling upon the word of God. Bukan cuma they know what they need, tapi they know that their need is in God. In God itu extremely important gitu ya. Maksudnya ini apa? Otherwise, ya cuma tertindas dan patah semangat. Nah, di dunia ini banyak orang tertindas dan patah semangat, tapi mereka juga nggak meletakkan their need in God gitu. Maksudnya ada orang miskin yang miskin dan sombong, saya ada loh. We have to understand this in the sense that they know what they need, that is the Lord. There are people who are poor, but still they are arrogant and they say that they do not need God. Tapi kalau kita membicarakan yang wajar ya, orang yang miskin itu biasanya dia lebih bisa bergantung, makanya bergantung kepada siapa? Ya tentu saja bergantung pada siapa. Dunia ini nggak bisa dibergantungin, orang kaya juga nggak bisa dibergantungin, dia bergantung kepada Tuhan ya. Makanya di sini disebut poor in spirit. Generally saying, poor people tend to be more reliant towards God because they realize that they do not have everything. So it is said here, poor in spirit. Sebaliknya juga ini di dalam hal ini ada kemiripan seperti yang dikatakan oleh Lukas gitu ya. Seringkali kekayaan itu membuat orang itu jadi punya self confidence yang keliru, pride, arrogance dan sebagainya. Jadi self righteous gitu karena kekayaannya. In contrary, Luke mentioned poor because there is a tendency of rich people being arrogant. Jadi di dalam hal ini again Matius itu ada kemiripan memang dengan Lukas ya. And so in this case, Matthew has similarity with Luke. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah, mereka inilah yang di dalam kehidupannya itu memperhitungkan Tuhan itu sangat relevan di dalam kehidupan mereka. Karena kepada siapa lagi mereka harus berharap kalau bukan kepada Tuhan. According to Matthew, poor before the Lord is the poor people before the Lord, they consider God very relevant to their life. Karena sekali lagi kepada siapa lagi mereka berharap kalau bukan kepada Tuhan. Because who else will they put their hope for if not for God? Lalu kemudian di sini dikatakan janjinya gitu ya kepada merekalah yang empunya kerajaan sorga. And the promise here is for theirs is the kingdom of heaven. Nah, ini kita mesti mengerti juga dengan benar ya. Kita nggak boleh mengerti dengan saya berarti ini ya, dikasih royal title gitu ya. By the way, sekarang ini lagi urusan royal family sedang ramai, And we cannot understand this in a sense of I'm getting a royal title now. Ya kalau kita terus kemudian langsung menghayatinya ke sana gitu ya. Wah, saya ini anak-anak raja, anak-anak kerajaan dan sebagainya. Well, di Alkitab sih ada sih istilah ini ya, anak-anak kerajaan dan sebagainya. Tapi yang dimengerti oleh Matius di dalam konteks ini ya, terutama bukan itu, And for sure there are some parts of the Bible who mention about us being the children of the kingdom of God, but this is not what Matthew means here. Even pun kalau kita pakai istilah children of God, ini tekanannya bukan kita memerintah gitu ya, atau kita dapat royal authority ya, bersama dengan Yesus. Bukan di situ maksudnya Matius, tapi justru bagaimana ini kita sekarang hidup di dalam realita di mana Allah sedang memerintah kita. Jadi ini orang yang dengan joyfully, willingly, voluntarily ya menerima pemerintahan Allah, God's rule di dalam kehidupannya. Even when we interpret this as the children of God, we should not interpret it in the same way as we are ruling as Jesus rules us. But Matthew is drawing us to the reality that and us voluntarily, acceptingly accepts God as our ruler. Ya, nggak ada yang memaksa, saudara nggak dipaksa untuk ini ya, untuk menjadi miskin di hadapan Allah, lalu terus kemudian untuk memiliki kerajaan sorga gitu. Ya, orang bisa decide
yang lain, maksudnya dia saya nggak tertarik ini, dan indeed di dalam kehidupan Yesus banyak orang yang menolak, jadi nggak ada paksaan memang di sini. You are not forced to be poor in spirit, and you are not forced to inherit the kingdom of heaven. And it's true because back then there are lots of people who refused Jesus. Ya, tetapi mereka yang menerima, ya itulah Matius mengatakan berbahagialah gitu, berbahagialah ya, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, mereka yang memiliki kerajaan sorga. But those people who accept, Matthew said, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yang kedua, kayaknya kita cuma bisa 2 sabda bahagia saja ya. Ternyata tadi kita baca 4, mungkin kita mesti selesai dengan 2 saja. Ya, ini bicara tentang berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Maybe we can touch only on 2 beatitudes today, and we'll move on to the second one. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Saya hari ini nggak terlalu ada banyak ini perbedaan mungkin ya dengan perspektif dari Lukas yang kita sudah pernah khotbahkan gitu. And maybe I will not move too far away from the discussion on the Gospel of Luke, which we have discussed previously. Meskipun Lukas memang pakai istilah yang berbeda, yaitu berbahagialah mereka yang berbahagialah kamu yang menangis ya, yang menangis terus kemudian celakalah yang tertawa gitu kan. Even though Luke used a different terminology, blessed are you who weep, for you will laugh. Ya, tapi kalau saya membaca di dalam Matius kan di sini berbahagialah orang yang berduka cita ya. Well, mourning and weeping memang ini sih sudah dekat sekali ya pengertian ini gitu. But Matthew says, blessed are those who mourn, and weeping are actually very similar. Arti Franz mengatakan seperti ini sih. Maksudnya ini kita jangan salah mengerti bahwa blessed atau happy itu kepada berduka citanya gitu. Tapi ini nggak bisa dipisahkan dari yang kalimat berikutnya ya. Karena mereka akan dihibur. Mereka ini disebut berbahagia, blessed, karena mereka akan dihibur ini, bukan karena mereka berduka citanya gitu, tapi karena mereka akan dihibur. And R.T. France said that they who are happy or blessed, it's not because of their mourning, but because they shall be comforted. Sekali lagi, tadi kita mengatakan bahwa nggak otomatis ya orang yang miskin itu adalah miskin di hadapan Allah. Ada orang miskin tapi dia jadi egois ya, ada orang miskin yang self pity ya, ada orang miskin yang jadi kasar ya, sinis, sarkastik dan sebagainya. We're not, as we have mentioned earlier, there are some poor people who are cynical. Sekali lagi ya, maksudnya orang yang poor itu ini ya, nggak otomatis dia itu menyadari bahwa their need itu is in God, nggak otomatis ke sana, tapi bisa menjadi orang yang self-centered, selfish, dan sebagainya gitu. I'm saying that poor people can sometimes also be self-pity people, self-righteous people, and nggak automatically sadar bahwa their needs itu ada pada Tuhan. And they do not automatically realize that their needs is in God. Sama kita membicarakan prinsip yang sama di sini ya. Nggak semua orang yang berduka cita terus kemudian berduka cita bagaimana dulu gitu. Maksudnya ini semua berkaitan gitu. Berduka cita terus kemudian dia menyadari penghiburan itu ada pada Tuhan. Nah, inilah mereka yang akan dihibur gitu. And it is similar here. Not everybody who mourns will be blessed. And if they mourn for righteousness, then they will be blessed. Ya, kalau mereka itu berduka cita itu di hadapan Allah, mereka lament before God, dan mereka itu blessed di sini kan. Mereka akan comforted. If they lament before God, then they will be comforted. They will be blessed. Lukas di dalam hal ini ya kalau boleh pakai perspektif Lukas ya, maksudnya ini nggak semua orang yang berduka cita itu mendapatkan penghiburannya itu otomatis di dalam Allah gitu. Ada orang yang berduka cita ya, dia sedih, lalu dia mengharapkan penghiburan itu bagaimana di dalam kekayaan gitu. Misalnya katakanlah dia miskin gitu ya, dia sedih. Kok saya miskin gitu ya? Seandainya saja saya punya banyak uang gitu ya. Berarti penghiburannya di mana Bukan di Allah kan? Penghiburannya itu ada pada kekayaan. If we may see this from the perspective of Luke, we can say that there are some people who are mourning and they do not find their consolation, their comfort in God, but they seek their comfort in wealth. Only if I am rich, then I will be happy. Ya,
Maka di sini nggak bicara itu, saya yang dibicarakan di sini adalah orang yang berduka cita di dalam Tuhan, dalam kurung ya. So it's not what's being mentioned here in this text. It is mourning before the Lord in the Lord in parentheses. Ya, mereka inilah yang akan dihibur ya. There are those people who will be comforted. Jadi sekali lagi saya, ini Alkitab, ini sabda bahagia bukan sedang memuji orang yang lebih banyak mourning, lebih banyak meratap, lebih banyak menangis. Itu lebih berbahagia, lebih disebut berbahagia. Bukan saya, bukan ya. So the Beatitudes is not praising those who are mourning, for they will be blessed. Not so. Tapi berbahagialah mereka yang di dalam kesusahannya, yaitu ya. Mereka memberi diri mereka dihibur oleh Tuhan. Itu yang berbahagia. But it's saying that blessed are those people who in their tribulations, they seek comfort in God. Jadi saya ini bicara tentang relasi di hadapan Allah ya sebetulnya gitu. So this is talking about the relationship with God. Bukan bicara tentang the mourning itself gitu, bukan. Tapi bicara tentang bagaimana seseorang itu merelasikan dirinya dengan Allah. So it's not in the matter of the mourning itself, but it's how that person relates to God. Nah ini terakhir ya saya, kita sudah pernah membahas juga, ini ulangan untuk saudara. Kita membicarakan ini ya, penghiburan itu kalau di dalam bahasa Indonesia kan satu. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada comfort, ada entertainment. And we have previously discussed about this, but this is my final saying. In Indonesian, there are two translations to comfort. It's comfort and entertainment. Ya, tetapi saya di ini ya Pak, yang dikehendaki Alkitab ini sebetulnya waktu kita ada dalam krisis ya, bagaimana menghadapinya despite ini painful, dan memberi diri kita itu di comfort dan bukan melarikan diri pada entertainment, itu kerajaan dunia. What the Bible is saying is when we are faced with the tribulations of the world, that we are seeking comfort instead of escaping into entertainment. Ya, berbahagialah saya orang yang kehidupannya seperti ini. Blessed are those people who live like so. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. May the Lord bless all of you. Mari kita tutup di dalam doa. Bolehkah minta saudari Angie untuk menutup di dalam doa? Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for your word today. We thank you for your guidance through our life when we are faced with tribulations, when we are often poor in spirit, that you are comforting us with these beatitudes, with your word, Lord. Help us to understand what we need, that is you, Lord, in our life, and not the worldly kingdom and not the worldly power, but because you comfort those who are contrite in heart and poor in spirit, Lord. Lord, help us also to help others understand this passage as well, so that they may too be comforted by God when they are mourning and poor in spirit before the Lord. And God, please, we submit the following hours into your hands. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.